Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Damayanti dari program studi PGSD dengan NIM 210600771. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran untuk mata kuliah semester pendek strategi belajar mengajar. Sebelum saya menjelaskan mengenai perbedaan dari pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran, pertama-tama saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pengertian dari pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip untuk memandang dan menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini mempunyai pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gulo. Pendekatan pembelajaran menurut Gulo ini merupakan suatu pandang untuk mengundang seluruh masalah pada kegiatan belajar mengajar. Uang tersebut bisa diketahui cara berpikir dan sikap seorang pendidik untuk menyelesaikan persoalan ketika menghadapi pembelajaran. Nah, yang kedua, menurut Sanjaya, pendekatan pembelajaran adalah titik tolak suatu pandang terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut Wati, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Yang terakhir, menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran adalah salah satu cara yang akan digunakan untuk membuat peserta didik belajar sesuai dengan tujuan yang telah kita tentukan. Ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran adalah yang pertama, pendekatan belajar adalah sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, bisa jadi sebagai sudut pandang. Ketiga, pendekatan pembelajaran juga bisa menjadi gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah pendekatan pembelajaran ini bisa disebut sebagai jalan untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat disebut bahwa pendekatan akan menjadi landasan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran bisa dilakukan sehingga tujuan yang kita inginkan sebagai guru dapat tercapai. Pendekatan pembelajaran ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah teacher center atau berpusat pada guru. Dan yang kedua adalah student center, yaitu berpusat pada guru. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pendekatan teacher center. Nah, jenis pendekatan ini akan membantu pembelajaran berpusat pada guru sebagai ahli yang memiliki kontrol pada proses pembelajaran, mulai dari aspek organisasi, materi, dan waktu. Pada jenis ini, guru memiliki hak sebagai pakar yang akan mengutarakan pengalaman dengan tujuan menstimulasi perkembangan peserta didik. Jadi, pada proses pendekatan jenis ini akan berpusat pada guru untuk menurunkan berbagai macam strategi pembelajaran secara langsung dan pembelajaran edukatif. Tujuannya jadi tentu membuat peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah pendekatan student center. Jenis pendekatan student center akan membantu siswa atau peserta didik untuk mengerjakan tugas sebagai pengalaman praktek dan membangun pengalaman yang akan diperoleh oleh peserta didik. Pusat pembelajaran student center ini akan diarahkan oleh peserta didik itu sendiri, tetapi dengan supervisi dan pantauan dari guru. Nah, untuk pendekatan pembelajaran ini saya peroleh sumber dari website yang tercantum di layar
screen ini. Materi yang kedua adalah strategi pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Sebelumnya, akan saya paparkan bila dilihat dari penyajiannya, strategi pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Tapi strategi pembelajaran ini sifatnya konseptual. Nah, dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah strategi discovery learning atau disingkat dengan DL, yaitu diartikan dalam bahasa Indonesia adalah strategi menyingkap pembelajaran. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik ini mengorganisasikan sendiri bentuk-bentuk dari pembelajarannya tersebut. Yang kedua adalah strategi inquiry learning atau IL. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah penyelidikan pembelajaran. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi peserta didik untuk melakukan eksperimennya sendiri. Dalam arti luas, peserta didik ini ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, lalu dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi. Ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Lalu menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lainnya. Dan membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah strategi problem based learning atau PBL atau diartikan dengan pembelajaran berbasis masalah. Nah, strategi problem based learning ini adalah metode pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan menampilkan keterampilan untuk memecahkan masalahnya dan memperoleh pengetahuan sendiri. Dan keempat adalah strategi project based learning atau disingkat dengan PBL. Dengan kata lain yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, strategi project based learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dan yang terakhir adalah strategi scientific learning atau disingkat dengan SL. Dengan kata lain yaitu pembelajaran ilmiah. Nah, strategi scientific learning ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Lalu dirumuskan masalahnya, kemudian mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang peserta didik temukan. Nah, untuk strategi pembelajaran ini, saya temukan sumbernya di website yang saya tampilkan di layar. Materi selanjutnya adalah model pembelajaran.
Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Jadi, model pembelajaran ini dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas dalam menyeting pengajaran atau setting lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi model pembelajaran. Nah, fungsi model pembelajaran ini adalah sebagai pedoman bagi pengajar atau para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ciri-ciri dari model pembelajaran. Ada 4 ciri dari model pembelajaran. Jadi istilah model pembelajaran ini mempunyai makna yang lebih luas dari strategi, metode, dan prosedur. Ciri-ciri yang pertama adalah rasional, teoristik yang logis, jadi disusun oleh para pencipta atau pengajar atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Jadi itu termasuk ke dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan oleh model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah kita rancang itu dapat tercapai. Nah, untuk model pembelajaran ini saya mencari sumber dari id.wikipedia.org. Sekarang adalah jenis-jenis dari model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran penyingkapan atau discovery learning. Jadi model pembelajaran ini adalah untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Yang kedua adalah sintak model inquiry learning terbimbing. Jadi model pembelajaran ini adalah proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat. Yang ketiga adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL, yaitu pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran project based learning. Nah, PBL ini adalah model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang baru atau nyata, sehingga pengintegrasiannya itu memakai konsep HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi ada keinginan dalam belajar, mengarahkan pembelajarannya berdiri sendiri dengan berbagai keterampilan. Yang keempat adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. PJBL ini merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi yang tinggi, pertanyaan yang menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalahnya.
Lalu yang terakhir adalah model Production Based Training atau PBT. Nah, untuk PBT ini jadi proses pendidikan dan pelatihannya itu menyatu pada proses produksi, di mana peserta didiknya itu diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual, mengikuti aliran kerja industri mulai dari perencanaan, lalu pelaksanaan, evaluasi, dan sampai mutu produk hingga ada langkah pelayanan pasca produksi. Jadi seperti wirausaha semacam seperti itu ya. Pendidikan wirausaha. Nah, untuk jenis-jenis model pembelajaran ini, saya memakai sumber website yang ada di layar. Untuk materi selanjutnya adalah metode pembelajaran. Pengertian dari metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru, tentunya guru yang pintar, untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah jenis-jenis dari metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode studi kasus. Jadi, metode ini digunakan dalam pembelajaran aktif. Jadi, memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik, pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Nah, metode ini juga dianjurkan dalam pembelajaran karena peserta didik diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang dipelajari, kemudian mereka memperagakannya di depan kelas. Jadi metode ini menunjukkan bahwa peserta didik melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Yang ketiga adalah metode discovery. Nah, metode discovery ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep yang baru. Yang keempat adalah metode jigsaw. Nah, metode ini adalah menghendaki peserta didik untuk belajar dengan berkelompok. Nah, itu untuk mendorong siswa bisa bekerja sama dalam kelompok, lalu memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Jadi setiap anggota kelompoknya itu dapat menggabungkan hasil kerja masing-masing digabungkan dalam satu pemahaman yang utuh. Nah, jadi jenis metode ini itu untuk membuat peserta didik itu belajar mendengar dan belajar dari satu sama lainnya. Yang kelima adalah metode diskusi kelompok. Nah, metode diskusi kelompok ini adalah metode yang memungkinkan terjadinya interaksi dan saling tukar pendapat. Jadi perbedaan dengan jigsaw tadi itu, kalau jigsaw itu kerja masing-masing, lalu disatukan menjadi satu pemahaman yang utuh, sedangkan diskusi kelompok itu untuk mencari permasalahannya itu dicari bersama-sama. Jadi dari awal sampai terakhir itu dicari bersama-sama, sedangkan kalau jigsaw itu individu dulu, baru di-combine atau disatukan dalam satu pemahaman yang utuh. Yang keenam adalah metode bermain peran. Jadi metode bermain peran ini dirancang untuk memecahkan masalah dengan meminta peserta didik melakukan peran tertentu. Lalu yang ketujuh itu metode tugas proyek. Jadi metode tugas proyek itu metode yang pembelajarannya itu sangat menantang karena peserta didik itu harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang juga harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan sehingga dapat menghasilkan suatu produk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir adalah metode kunjung karya. Nah, metode kunjung karya ini merupakan metode pembelajaran tugas proyek sama seperti tugas proyek. Hanya metode ini itu saling misalnya bisa melihat hasil karya teman-temannya dalam satu sekolah atau berbeda daerah. Nah, itu jadi untuk mendorong peserta didik untuk memberikan komentar dan saran yang membangun sehingga karya-karya yang dikunjunginya itu menjadi lahan untuk belajar tanya jawab, menanggapi komentar dan atau saran secara produktif. Untuk sumber dari metode
jenis-jenis metode dan mengenai metode pembelajaran ini ada di website yang tampil di layar. Nah, dan materi yang terakhir adalah mengenai teknik pembelajaran. Pengertian teknik pembelajaran merupakan cara guru untuk menyampaikan bahan ajar yang telah disusunnya berdasarkan pendekatan yang akan dianutnya. Jadi teknik pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang guru tentunya dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, teknik pembelajaran ini digunakan guru tergantung pada kemampuan guru atau siasatnya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri dari pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang sebelumnya sudah saya jelaskan satu persatu, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran itu adalah yang pertama pendekatan. Kalau pendekatan itu berarti seperangkat wawasannya yang secara sistematis dapat digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik atau prosedur dalam pembelajaran untuk mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi dapat berhasil. Jadi itu seperangkat wawasan. Sedangkan strategi itu polanya, pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh seorang guru secara kontekstual. Tentunya strategi ini, pola ini dipilih harus disesuaikan dengan karakter peserta didik, kondisi sekolahnya, lingkungan sekitar, serta tentunya tujuan khusus dari pembelajaran yang telah kita rumuskan sebelumnya. Nah, untuk model itu prosedural yang di dalamnya itu fungsinya itu merupakan alat untuk mencapai tujuan tentunya yang sebelumnya sudah kita rumuskan. Lalu yang keempat metode. Jadi metodenya itu adalah sebuah bentuk pembelajarannya. Bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir. Dan sampai akhir pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa jadi dengan khas oleh seorang guru, oleh seorang pendidik untuk tentunya agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai. Dan yang terakhir itu teknik. Teknik itu jadi cara seorang guru untuk mengimplementasikan metode atau bentuk pembelajaran secara spesifik ketika seorang guru itu sedang mengajar di dalam kelas. Nah, ini saya tampilkan dua contoh dari pendekatan strategi, model, metode, dan teknik pembelajarannya. Yang pertama, dalam satu pembelajaran itu menggunakan pendekatan pakem. Pakem itu yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, untuk pendekatannya adalah menggunakan pakem. Strateginya itu keseluruhan dari pendekatan, metode, teknik, dan modelnya. Dan untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ini menggunakan metode. Metodenya itu secara tanya jawab. Jadi ada keaktifan yang bertanya dan keaktifan yang menjawab. Tentunya untuk tanya jawab ini bisa ditanyakan oleh guru, dijawab oleh peserta didik. Atau sebaliknya, ditanyakan oleh peserta didik, dijawab oleh guru. Atau ditanyakan oleh guru, dijawab oleh guru, atau ditanyakan oleh peserta didik, dijawab juga oleh peserta didik yang lain. Nah, tekniknya siswa itu membuat dan menjawab pertanyaannya sendiri. Peserta didik itu bisa membuat pertanyaan sebagai stimulan agar terjadinya pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Modelnya yaitu snowball throwing. Jadi dilempar, saling melempar jawaban. Nanti dari jawaban ini bisa dibuat lagi pertanyaan sehingga terjadilah strategi pembelajaran yang di dalamnya dibentuk dari awal sampai terakhir. Nah,
Untuk contoh yang kedua, pendekatannya contextual teaching and learning, untuk metodenya cooperative learning, dan teknik pembelajarannya bisa menggunakan diskusi kelompok, inquiry kepustakaan, dan tanya jawab. Modelnya memakai jigsaw. Nah, itulah penjelasan perbedaan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.